Tanaman buah maupun tanaman hias dapat diperbanyak secara generatif dan vegetatif. Perbanyakan secara generatif adalah dengan menggunakan biji. Perbanyakan dengan biji biasanya hanya dilakukan pada beberapa jenis tanaman buah yang tidak berkayu, seperti pepaya dan semangka. Kelemahan perbanyakan dengan biji adalah keragaman yang timbul akibat penyerbukan silang kedua tetuanya, sehingga hasil semaian biji dapat berbeda sekali dari sifat tetuanya. Namun demikian, ada manfaat yang diperoleh dari perbanyakan biji, yaitu untuk penyediaan batang bawah yang akan dimanfaatkan untuk perbanyakan vegetatif, seperti pada teknik sambung dan okulasi. Perbanyakan secara vegetatif adalah proses perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tertentu dari tanaman, seperti daun, batang, cabang, pucuk, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya. Keunggulan perbanyakan vegetatif antara lain adalah menghasilkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Tanaman lebih cepat berbunga dan berbuah, bentuk tajuk rimbun dengan percabangan pertama dekat dengan permukaan tanah, dan dapat menggabungkan berbagai sifat yang diinginkan. Perbanyakan tanaman secara vegetatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain stek, cangkok, okulasi, sambung, susuan, dan juga perbanyakan modern seperti kultur jaringan. Secara umum perbanyakan tanaman buah-buahan ada beberapa cara yang kita bisa lakukan. Pertama, kita menggunakan biji sebagai alat perbanyakan, tapi cara ini kurang dianjurkan karena hasil tanaman dari biji biasanya sering menyimpang dari kedua induknya. Karena masalahnya tanaman dari biji itu terbentuk dari hasil persilangan antara induk jantan dan induk betina, sehingga turunannya itu akan menghasilkan kualitas yang berbeda dari induknya, walaupun kedua induknya itu bagus gitu ya. Makanya itu dalam perbanyakan selanjutnya yang dianjurkan sekarang ini adalah perbanyakan tanaman buah-buahan dengan cara perbanyakan selain dari biji, yang namanya itu perbanyakan vegetatif ya. Ada perbanyakan vegetatif itu nanti dibagi lagi cara-caranya, ada perbanyakan dengan cara cangkok, ada juga perbanyakan dengan stek, dan ada lagi kombinasi perbanyakan dari biji dan vegetatif, yaitu okulasi dan sambungan ya. Mengapa kita tidak menganjurkan perbanyakan dari biji? Seperti saya katakan tadi, selain kualitas buahnya itu menyimpang dari induknya, juga masa berbuah pertamanya itu lama ya. Karena keuntungan perbanyakan vegetatif itu punya keunggulan lain dibandingkan dengan perbanyakan dari biji ya. Kalau perbanyakan vegetatif keuntungannya antara lain masa berbuah pertamanya cepat atau berumur ganja. Terus kualitas buahnya persis sama dengan indukannya gitu. Selain itu kita bisa memperbanyak secara massal, artinya membuat bibit dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat gitu. Cangkok merupakan salah satu teknik perbanyakan secara vegetatif yang cukup populer di kalangan pecinta tanaman. Biasanya, pecinta tanaman buah atau tanaman hias yang ingin memperbanyak tanamannya tetapi tidak mempunyai batang bawah, maka akan melakukan dengan teknik cangkok, yaitu menumbuhkan akar pada cabang tanaman induk yang dicangkok tersebut. Bibit baru yang diperoleh dari teknik ini akan memiliki sifat yang sama dengan tanaman induknya, baik penampilan, mutu, maupun ketahanannya terhadap serangan hama dan penyakit. Tanaman hasil cangkokan akan berbuah lebih cepat. Untuk tanaman hias bunga akan menghasilkan bunga lebih cepat. Dibutuhkan ketelitian, kecermatan, dan kesabaran dalam proses mencangkok agar tidak terjadi kegagalan. Kegagalan ditandai dengan mengeringnya cabang yang dicangkok dan tidak tumbuhnya akar pada cangkokan. Teknik perbanyakan vegetatif yang murni yang udah bisa dikenal oleh masyarakat
secara luas adalah teknik perbanyakan tanaman buah-buahan dengan cara cangkok gitu ya. Seperti misalnya di sini adalah tanaman jambu air. Sedangkan tanaman lain yang bisa dicangkok misalnya delima, sawo, lengkeng, terus mangga. Contohnya itu. Peralatan yang dipakai untuk mencangkok, yang digunakan untuk mencangkok antara lain adalah ini adalah polybag ukuran kecil. Ukurannya lebar 10 cm, tinggi 12 cm. Ini dipakai untuk media pembungkus cangkokan nantinya itu. Kemudian tali rapia untuk mengikat media cangkokan. Cutter untuk membersihkan bidang sayatan daripada cabang cangkokan. Terus gunting stek atau gergaji untuk memotong cangkokan yang udah berakar. Ini adalah hormon pembantu untuk penumbuhan akar berupa pasta. Biasanya kandungannya itu di dalamnya ada senyawa auksin ini. Dan ini adalah polybag ukuran 10x15 untuk perawatan cangkokan setelah dipotong dari indukannya. Media cangkok di sini kita siapkan untuk medianya dulu. Jadi medianya terdiri dari campuran. Ini pupuk kandang, ini tanah ya. Pupuk kandang kira-kira berbanding tanah itu 1 berbanding 1 sampai 2 bagian. Jadinya 1 bagian pupuk kandang, 1 bagian sampai 2 bagian tanah. Kemudian ini campurkan seram rata. Kemudian dimasukkan ke dalam polybag ukuran 10x12 cm. Padatkan aja. Kemudian bagian atasnya diikat pakai tali rapia. Ini penyiapan media itu yang paling praktis gitu ya. Biasanya penyiapan media itu langsung di pohon, ini langsung dipersiapkan sebelum cangkokan itu mulai, jadi efisiensi lebih efisien. Kita mulai pemilihan cabang mana yang akan kita cangkok gitu ya. Kita pilih cabang dari pohon induk lengkeng ini yang pertumbuhannya agak condong ke atas, agar nanti pembagian nutrisi hasil fotosintesis dari daun ke bawah itu menyebar di tempat keratan. Pertama kita kerat secara melingkar. Kita kerat batang lengkeng yang ukurannya kira-kira sebesar telunjuk ini secara melingkar dengan panjang keratan sekitar 3-4 cm. Pas kulitnya gitu. Zat pengatur tumbuh ini berupa tepung sebetulnya, terus ditambahin air sehingga berupa pasta. Akhirnya nanti ini dipakai telunjuk, ditaruh di sayatan bagian atas. Setelah itu dibiarkan dulu agak kering. Ini adalah media cangkok yang akan kita pakai untuk pembungkus sayatan cangkok tadi. Ini dengan cara begini akan lebih praktis dalam pengerjaannya. Cangkok ini kita belah 2. Kemudian kita tempelkan ke bidang sayatan cangkokan yang disayat tadi, supaya tetap melekat di bidang sayatan cangkokan. Ini diikat pakai tali rapia. Nah, pencangkokan ini sebaiknya dilakukan pada musim hujan supaya tidak kekeringan ya. Karena kalau cangkokan itu justru air itu penting supaya media itu tetap basah, tetap lembab gitu. Setelah diperiksa, ternyata akar yang
cangkokan ini udah menonjol perakarnya di permukaan, di sel laba-laba ada di permukaan. Kita gergaji aja untuk pemisahan cangkok dari induknya kira-kira 5 cm dari sayatan bagian bawah. Cangkokan yang udah berhasil dan dipotong tadi, selanjutnya kita lakukan perawatan lanjutan, yaitu dengan pemindahan cangkokan ini ke dalam polybag. Sebelum dipindahkan, cangkokan berakar yang berakar tadi dibuang dulu polybag, bungkusannya, bungkus cangkokannya, kita lihat dulu perakarannya. Ini adalah perakaran daripada hasil cangkokan tadi. Kemudian kita cabang-cabang yang ke atasnya sebelum dipindahkan ke polybag kita rapihkan, kita buang sebagian dengan gunting stek. Setelah dirapikan, kemudian kita pindahkan ke polybag ya. Polybagnya ukuran 10 x 15 cm. Medianya terdiri dari campuran tanah dengan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Kira-kira permukaan atas cangkokan itu harus terbenam dengan tanah kira-kira 2 cm di bagian atas cangkokan. Tanahnya memenuhi polybag ini dengan sedikit ditekan-tekan supaya agak padat, gitu, supaya cangkokan ini tidak rebah kalau tiup angin. Sampai penuh aja polybagnya. Setelah cangkokan ini dipindahkan ke polybag, kita taruh di bawah pohon yang penyinarannya kira-kira sekitar 40-50%, gitu ya. Disiram sampai basah. Kalau tidak ada hujan, biasanya penyiraman dilakukan 2 hari sekali kalau tidak ada hujan. Kalau tadi kita mencangkok lengkeng ya, dari satu cabang itu hanya satu cangkokan. Untuk efisiensi bahan cangkokan yang akan digunakan, terutama cabang yang digunakan itu bisa dicangkok beberapa banyak cangkokan, lebih dari 2 cangkokan. Di sini kita pakai pohon, kebanyakan pohon delima hitam ya. Bisa lebih dari satu cabang yang dicangkok itu bisa lebih daripada 2. Di sini dicangkokkan dari satu cabang itu bisa dari 7 cabang. Jadi efisiensi cabang yang dipakai itu lebih irit gitu ya, untuk penghematan cabang. Dan perlakuan selanjutnya pengerjaannya adapun dan pemotongan pasca cangkokan udah tumbuh itu sama seperti pada lengkeng tadi. Stek merupakan salah satu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif yang dapat dilakukan menggunakan organ akar, batang, maupun daun tanaman. Perbanyakan dengan teknik stek bertujuan untuk menghasilkan akar atau tunas baru pada tanaman yang disetek dari pohon induk. Ada beberapa keunggulan perbanyakan dengan teknik stek, antara lain tanaman baru hasil stek memiliki sifat yang sama seperti tanaman induknya. Bahan tanaman stek yang diperlukan sedikit, namun bisa menghasilkan tanaman yang banyak. Juga proses teknik stek sangat mudah dilakukan. Tanaman yang di stek, salah satu organ tanamannya dipotong dan bisa langsung ditanam pada media tanam. Teknik stek banyak dilakukan untuk memperbanyak tanaman hias maupun tanaman buah. Stek merupakan cara perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan menggunakan bagian cabang tanaman yang digunakan sebagai bahan perbanyakan.
Di sini tidak semua jenis tanaman bisa diperbanyak secara stek ya. Adapun yang udah bisa diperbanyak secara stek, misalnya jambu bol, jambu biji, jambu air, dan jeruk lemon tea. Bahan dan alat yang digunakan untuk perbanyakan stek itu adalah media berupa kokopit atau sabut kelapa, zat pengatur tumbuh, pisau cutter, dan sungkup plastik transparan yang digunakan untuk menyungkup stek tanaman sehingga bagian stek di sekitar stek kelembabannya menjadi tinggi. Sekarang kita coba untuk pengambilan bahan perbanyakan dengan metode stek ya. Kita ambil dari stek jambu air ya. Dalam pertumbuhannya cabang jambu air itu ada beberapa stadia gitu. Ini stadia yang lebih lanjut berwarna coklat, ada berwarna hijau, dan ini berwarna hijau muda gitu ya. Jadi yang bagus untuk stek itu yang tidak terlalu tua, ini terlalu tua, ini jelek. Jadi yang bagus itu yang sedang-sedang aja, yang ini, yang kesininya terlalu muda. Kita ambil kira-kira panjangnya sekitar 10 sampai 12 cm, 12,5 cm. Kita potong. Panjangnya sekitar 10 sampai 12,5 cm. Daunnya sisakan seperempat daripada helai daun stek. Maksudnya nanti ini supaya daun itu tetap berfotosintesis sehingga mengisi batang bawah ini. Jadi sumber karbohidratnya diisi dari daun ini. Karena tanpa daun nanti kekurangan karbohidrat di sini gitu. Ini nanti bisa langsung diperbanyak dengan cara stek tanpa menggunakan batang bawah tentunya gitu ya. Lihat di sini digunakan media yang bebas patogen. Saya pilih di sini adalah kokopit ya. Untuk menghilangkan tanin yang menghambat perakaran, ini adalah kokopit nih. Kokopit sebaiknya direndam dulu di dalam ember selama 2 jam lebih kurang. Ini untuk menghilangkan tanin yang terdapat di dalam kokopit. Tanin itu bisa menghambat pembentukan akar daripada stek nantinya itu. Setelah direndam 2-3 jam, airnya dibuang. Dan kokopitnya bisa langsung dimasukin polybag untuk dijadikan media tumbuh daripada stek. Dalam perbanyakan stek kita perlu menggunakan zat pengatur tumbuh, gunanya untuk merangsang pembentukan akar supaya stek cepat tumbuh gitu. Di sini saya gunakan zat pengatur tumbuh berupa tepung. Ya, tepung ini dalam pemberiannya harus diencerkan dulu dengan pemberian 1 bagian air ke tepung ini, tepung JPT ini. Setelah JPT-nya ini tadi yang berbentuk tepung ditambah air sehingga berbentuk pasta, kemudian stek jambu air untuk diperbanyak, bagian pangkalnya kita celupkan ke JPT tadi, kemudian ditiriskan. Tunggu sekitar 10 menit baru kita semaikan di dalam media kokopit tadi. Untuk bahan pembantu membolongi media tumbuh kokopit ini, kita gunakan alat pembentuk batu tangkai yang sebesar ukuran pensil. Kita lubangi media ini kira-kira sedalam 2,5 sampai 3 cm. Setelah ini dibolongi, baru stek ini dimasukkan sedalam 2,5 sampai 3 cm ke dalam media. Setelah semaian stek disemaikan, baru disiram sampai basah. Penyiraman selanjutnya untuk perawatan bisa selang 3 hari sekali ya. Untuk menjaga kelembaban di sekitar stek perlu disungkup dengan plastik transparan. Kita gunakan alat pembantu untuk menjaga supaya ini tetap tidak berubah.
Ini adalah stek yang telah berumur 20 hari setelah disemaikan. Di sini di pangkal batang udah terjadi pembekakan kalus yang nantinya setelah 1 sampai 1,5 bulan keluar akar dari pinggir-pinggir sayatan ini. Gitu. Ini udah mulai pembentukan kalus. Okulasi merupakan teknik memperbanyak tanaman secara vegetatif dengan menggabungkan 2 tanaman atau lebih. Perbanyakan dengan teknik okulasi akan menghasilkan tanaman yang lebih baik dari tanaman induknya. Hal tersebut karena okulasi merupakan perpaduan tanaman yang memiliki keunggulan berbeda-beda. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam teknik okulasi adalah kualitas batang bawah dan batang atas. Batang bawah harus memenuhi persyaratan seperti berasal dari semai benih tanaman yang memiliki perakaran kuat dan sehat. Untuk batang bawah tanaman buah, pilih yang batangnya tumbuh tegak dan lurus dengan ketinggian 50 cm dan berumur 4 hingga 9 bulan. Sementara itu, batang atas juga harus berasal dari tanaman induk unggul, sehat, dan tidak terserang hama penyakit. Pilih ranting cabang yang mempunyai 4 hingga 5 mata tunas. Penggabungan dilakukan dengan cara mengambil mata tunas dari cabang pohon induk, lalu ditempelkan di bagian batang bawah yang sebagian kulitnya telah dikelupas membentuk huruf T tegak, T terbalik, H atau jendela terbuka. Tempelan kedua tanaman tersebut diikat selama beberapa waktu sampai kedua bagian tanaman bergabung menjadi satu tanaman baru. Penyatuan kedua tanaman ini terjadi setelah tumbuh kalus dari kedua tanaman tersebut. Dari pertumbuhan kalus ini akan terjadi perekatan atau penyambungan yang kuat. Perbanyakan tanaman buah-buahan selanjutnya adalah dengan teknik okulasi. Teknik okulasi ini adalah merupakan gabungan dari perbanyakan generatif dan vegetatif. Jadi disebut demikian karena menggunakan dua bahan, yaitu dari biji sebagai batang bawah dan juga dari stek. Ya. Nah, kedua bahan itu digabungkan menjadi satu. Sehingga okulasi ini dinamakan juga sebagai kombinasi perbanyakan generatif dan vegetatif. Ini adalah entres atau pucuk yang akan diambil untuk perbanyakan sambung pucuk pada tanaman durian, gitu ya. Jadi pengambilan entresnya itu entres atau istilah pucuk yang akan disambungkan untuk tanaman yang akan diperbanyak, gitu ya. Istilahnya ini entresnya itu jangan terlalu tua dan juga terlalu muda. Jadi kita lihat di lapangan itu keadaan isi pucuknya itu sedang keadaan dorman. Ini cukup untuk disambung, gitu ya. Panjangnya kira-kira 5-7,5 cm. Ini adalah 3 entres atau cabang pucuk yang akan diperbanyak secara vegetatif dengan metode okulasi dan sambung pucuk. Kalau mata ini bisa dipakai untuk okulasi, ya. Tapi walaupun demikian, selain diokulasi, seluruh mata-mata yang terdapat di pucuk ini bisa dipakai untuk perbanyakan dengan sabuk pucuk pada tanaman durian. Perbanyakan vegetatif dengan cara okulasi ini sebenarnya bukan merupakan vegetatif murni, karena menggunakan batang bawah yang berasal dari biji dan juga menggunakan bagian vegetatif tanaman lain yang kita kenki. Jadi merupakan kombinasi antara generatif dan vegetatif, ya. Ini merupakan batang bawah yang semaian asal biji, ya. Dan kan ini ada ke atasnya adalah bagian tanaman yang lain yang sejenis yang sudah diketahui kualitasnya. Sebagai contoh, ini adalah menggunakan batang bawah semaian dari biji durian. Sedangkan bagian atasnya adalah dipakai durian jenis matahari yang sudah diketahui keunggulannya, ya. Ini tandanya ini bekas sayatan daripada tempelan mata okulasi di sini.
Alat bantu yang digunakan untuk proses pembuatan okulasi adalah berupa cutter, pisau silet, dan kantong plastik transparan itu ya. Kita gunakan pisau silet karena pisau silet itu tipis dan tajam, sehingga waktu dipakai untuk proses okulasi, penyayatan luka batang bawah, irisan batang bawah, dan pengambilan mata tunasnya itu menjadi rapih gitu ya, karena tajamnya itu. Terus kantong plastik ini dipakai untuk mengikat ikatan okulasi. Caranya kantong plastik transparan ini dikerat, disayat selebar kurang lebih 1 cm. Ya, inilah hasilnya. Di sini dipakai batang bawah durian. Umur batang bawah ini umurnya 3 bulan setelah semai, sehingga ininya dipilih ya, batang bawah yang mulus, sehat, kekar gitu ya. Kemudian ini yang akan disambungkan adalah mata tunas durian kualitas unggul. Di sini saya pakai entres atau mata tunas durian montong yang udah diketahui keunggulannya, sehingga umur entres atau batang atas itu kira-kira besarnya ukurnya sama gitu, sehingga umur fisiologis itu sama antara batang atas dengan batang bawah, antara batang bawah dengan batang atas. Mula-mula kita kerat pada jarak kira-kira 20 cm dari permukaan tanah dalam polybair. Kita kerat sepanjang 2 cm, selebar kira-kira 6 mm ya, untuk menyelipkan mata tunas. Setelah dibuka, ini kulit batang bawah itu 2/3 dari lidah bukaannya itu disayat, dibuang. Maksudnya sisanya itu dipakai untuk menyelipkan mata tunas okulasi yang akan diselipkan. Kemudian kita ambil mata tunas durian montong ini dengan cara menyayat dari bagian atas ke bawah, hati-hati, pelan-pelan, supaya tidak tersayat jari-jari tangannya. Ini juga sama, panjang irisannya kira-kira sepanjang 2 cm. Kemudian kita lepaskan kulit mata tunas ini dari kayunya dengan cara menggerakkannya ke kiri dan ke kanan hingga terbuka. Inilah hasil bukaan kulit yang dilepas dari kayunya. Kemudian mata tunas ini kita tempelkan ke batang bawah yang telah disayat tadi. Nah, ini perlunya tadi kulit yang disisakan 1/3-nya. Setelah itu kita ikat dengan pita plastik transparan tadi. Pengikatan mulai dari bawah ke atas seperti susunan genting. Maksudnya dari bawah ke atas supaya air hujan tidak masuk ke bidang okulasi. Mata tunas duriannya itu ditutup aja dengan pita plastik transparan ini. Kalau nggak ditutup kadang-kadang bisa kering gitu. Akhir dari ikatan diselipkan supaya ikatannya jadi tetap terikat. Dirapikan. Hasil ini disimpan di tempat yang penyinarannya tidak terlalu panas dan tidak terlalu teduh, kira-kira penyinarannya 50%. Kapan okulasi ini dibuka? Okulasi ini dibuka setelah penyembuhan luka semuanya. Setelah 3 minggu ikatan bisa dibuka dengan cara dipotong ikatan atasnya, dibuka pelan-pelan,
ke bawah, dikelupasin. Untuk okulasi yang hidup, yang berhasil, mata tunasnya itu akan kelipat dan ininya kulitnya itu akan tetap segar gitu. Kalau masih ragu, kita kutik aja bagian ininya dengan spidol. Kalau masih hijau, itu berarti berhasil. Kalau berhasil, supaya untuk menumbuhkan mata tunas ini, kita buang pucuk-pucuknya untuk menghilangkan apikal dominan. Sehingga dengan pucuk-pucuk yang ini dibuang, pertumbuhan ke atas itu berhenti, jadi dipaksa untuk menumbuhkan tunas lateral ini, tunas yang disambungkan itu. Biasanya ini setelah 3 minggu, setelah 2 minggu lah, maaf, bukan 3 minggu, 2 minggu setelah dibuka, mata tunas yang ini akan muncul, akan keluar tunasnya. Nah ini adalah 2 minggu setelah pembukaan. Untuk okulasi yang gagal atau tidak berhasil, setelah dibuka, mata tunasnya itu tidak segar, tetapi akan kulitnya itu akan mengkerut. Nih, kalau udah mengkerut gini tidak bisa dipaksa untuk tumbuh karena titik tumbuhnya udah mati gitu. Biarkan aja dulu, ini batang tunasnya tidak perlu dipotong karena untuk diulang lagi nanti pada 3 minggu kemudian untuk dikoleksi ulang gitu. Teknik sambung merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif yang banyak dilakukan oleh para petani dan penangkar bibit buah-buahan. Teknik sambung dilakukan dengan menyambungkan atau menyisipkan batang atas ke batang bawah. Batang bawah yang digunakan bisa berasal dari biji, stek, bahkan tanaman yang sudah tua untuk diremajakan atau diganti dengan varietas baru. Contoh tanaman yang dapat diperbanyak dengan teknik sambung yaitu mangga, manggis, sirsak, alpukat, jeruk, durian, jambu biji, jambu bol, dan serikaya. Teknik sambung mempunyai tujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari dua varietas yang berbeda, sehingga nantinya tanaman yang dihasilkan dari teknik sambung menjadi tanaman baru dengan keunggulan dari masing-masing tanaman induk. Untuk melakukan teknik sambung, perlu batang bawah dan batang atas. Batang bawah adalah batang yang memiliki akar, sementara batang atas berupa potongan batang atau ranting yang diambil dari pohon induk. Ada dua jenis teknik sambung yang biasa dilakukan oleh penangkar bibit tanaman, yaitu sambung sisi dan sambung sisip. Sambung sisi adalah teknik sambung yang menggabungkan kedua sisi dari batang atas dan batang bawah. Sementara itu, sambung sisip merupakan proses teknik sambung dengan menyisipkan batang atas ke batang bawah yang sudah disayat. Ini adalah bibit yang merupakan gabungan dari perbanyakan generatif dan vegetatif ya. Disebut gabungan karena menggunakan batang bawah alpukat dari biji ya, dan juga batang atasnya merupakan alpukat yang berkualitas unggul ya, yang udah diketahui keunggulannya. Ini bibit alpukat ini udah berumur 5 bulan setelah sambung, dan ini kelihatan bekas luka, sembuhan luka dengan metode sambung sisi ya. Udah kelihatan satu baris. Sedangkan yang ini adalah bibit alpukat hasil sambungan dengan cara sambung sisip ya. Kelihatan di sini bekas lukanya berbentuk huruf P. Ini adalah batang atas atau entres alpukat yang akan diperbanyak secara sambung pucuk. Pengambilan entresnya ini dilakukan pucuknya jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda, dicirikan dengan berwarna hijaunya ini gitu ya, cabang entresnya itu. Kemudian supaya tidak terjadi penguapan yang mengeputkan keringnya entres, segera pucuk-pucuk daun-daunnya itu dibuang. Kira-kira panjang pucuknya sekitar 5-7,5 cm. Pucuk yang baik adalah pucuk yang keadaan kondisi pucuknya tidak sedang tumbuh.
istilahnya itu dorman gitu ya. Nah ini nanti akan diperbanyak dengan teknik sambung pucuk. Pada ketinggian sekitar 20 cm, batang atasnya dipotong, batang bawah dibuang. Tapi nanti kita menggunakan sungkup yang lebih kecil lebarnya, sekitar yang tadi kita pakai sungkup yang plastik transparan lebarnya 10 cm, kita sekarang pakai yang lebarnya 5 cm. Maksudnya lebih praktis, tidak diikat bawahnya sehingga lebih cepat pengerjaannya. Proses pengerjaannya sama seperti tadi, yaitu dibelah dua sama lebar gitu ya. Ini saya tanda ini sama rapihnya antara kiri dan kanan gitu. Kemudian disisipkan ke sayatan batang bawah. Setelah itu diikat sama seperti tadi, ikatannya dari bawah ke atas, tapi pegang atasnya supaya tidak keluar, tidak loncat sambungannya. Setelah diikat, kita sungkup dengan sungkup yang lebarnya 5 cm. Biasa di pasaran ini dikenal dengan plastik es mambo. Karena kecil ini dari press, dari bawahnya itu tidak perlu diikat, karena walaupun tertiup angin, sungkup tidak akan terbang gitu. Kapan ini sungkup itu dibuka? Nanti dibuka setelah sambungan berumur 5 minggu sampai 6 minggu setelah sambungan, ditandai dengan tumbuhnya tunas-tunas baru di pucuk yang disambungkan ini. Kita coba sekarang penyambungan alpukat dengan cara yang berbeda, yaitu hanya perbedaan dari segi penyayatan batang bawah dan batang atas atau entres alpukat. Kalau tadi disayat entres dan batang bawahnya dalam 1-2 sisi, kalau sekarang hanya 1 sisi aja. Mula-mula kita potong setinggi 20 sampai 30 cm. Daunnya kita buang sebagian. Kita yang sekarang mulai disayat pada satu sisi gitu ya. Sama seperti penyayatan batang bawah, batang atas juga disayat pada satu belah sisinya. Ini batang bawah. Setelah disayat, kita sambungkan ke batang bawah, kemudian diikat. Pengikatan mulai dari bawah ke atas. Kemudian kita patenkan ikatannya supaya enggak lepas. Setelah 4 minggu, sambungan yang disungkup dan ditaruh di bawah paranet dengan penyerahan 50%, kita periksa mana yang hidup dan yang mati. Kalau yang hidup ditandai dengan tumbuhnya tunas baru. Ini contohnya. Kalau udah terjadi pertumbuhan tunas baru, kelihatan plastiknya bisa dibuka dan sungkup bisa dibuka. Ini tandanya. Udah hidup bisa dibuka. Untuk yang pakai sungkup yang kecil juga sama, cuman ini enggak diikat aja karena ini udah tumbuh tunas baru, dicopot aja. Sedangkan untuk yang mati bisa kelihatan dari mata tunasnya itu langsung hitam mata tunasnya. Begitu juga untuk yang sungkup yang kecil, mata tunasnya kelihatan hitam.
Penyusuan merupakan cara penyambungan di mana batang bawah dan batang atas masing-masing tanaman masih berhubungan dengan perakarannya. Keuntungan dari teknik penyusuan ini adalah tingkat keberhasilannya yang tinggi, tetapi pengerjaannya agak merepotkan karena batang bawah harus selalu didekatkan kepada cabang pohon induk yang kebanyakan berbatang tinggi. Penyusuan hanya dianjurkan terutama untuk perbanyakan tanaman yang sulit dengan cara sambungan dan okulasi, misalnya pada tanaman lengkeng, duku, dan nangka. Cara perbanyakan susuan adalah cara perbanyakan yang paling mudah dilakukan, walaupun yang mengerjakannya adalah orang awam. Mengapa demikian? Karena dengan cara penyusuan ini, batang bawah dan batang atasnya masih mempunyai akar, sehingga keberhasilannya relatif tinggi. Alat yang digunakan dalam perbanyakan dengan cara susuan ini adalah berupa pisau okulasi, bisa digunakan cutter di sini, dan pita plastik untuk mengikat susuan. Disebut penyusuan karena batang bawah dan indukannya masih punya akar kedua-duanya gitu ya. Caranya syaratnya adalah batang bawah harus ukuran besar batang bawah itu sama dengan cabang yang akan disusukan gitu. Karena ini adalah proses yang paling banyak keberhasilannya, yang walaupun yang belajar ini bisa hidup gitu. Caranya batang bawah dan batang atas sayat pada sebelah sisinya dengan ukuran sayatan sekitar 3-4 cm. Kemudian hasil sayatan itu keduanya digandengkan atau disambungkan gitu. Caranya dengan mengikat dengan pita plastik, biasa pengikatan. Disebut penyusuan atau penggandengan, kedua-duanya masih punya akar. Jadi keberhasilannya tinggi, ini bisa sampai 100% gitu. Untuk menyatukan itu setelah disayat kedua sisinya antara batang bawah dan batang atas diikat dengan plastik. Ini kapan ikatan ini dibuka? Biasanya setelah 2-3 bulan ya dibuka. Setelah 3 bulan nanti batang bawahnya bagian atasnya dipotong, terus batang atasnya bagian bawahnya dipotong. Jadi yang tinggal adalah gabungan antara batang bawah dan batang atas yang ini yang kita kehendaki. Setelah 3 bulan ini bisa dipotong atasnya, batang bawah bagian atas, terus batang atas bagian bawah. Jadi yang tinggal adalah batang bawah dan batang atas. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam perbanyakan tanaman buah-buahan yaitu yang pertama adalah pengambilan bahan tanaman untuk batang atas. Antara lain kualitas tanaman sudah diketahui, produksi dan keunggulannya. Yang kedua, tanaman induk yang diambil untuk bahan perbanyakan harus dalam kondisi sehat, begitu juga untuk batang bawahnya. Yang ketiga, kondisi lingkungan disesuaikan dengan cara perbanyakan ya, misalnya tanaman hasil perbanyakan sambungan dan setek harus ditempatkan di naungan yang teduh dengan penyinaran sekitar 50% ya. Yang keempat, jaga bibit yang diperbanyak jangan sampai kekeringan, jadi penyiraman perlu diperhatikan.